Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik, lanjutan dari video sebelumnya. Yuk, kita langsung aja. Seperti yang kalian tahu, kalau kita mempelajari usaha energi, kita nggak cuma bahas tentang usaha aja, tapi kita juga akan ngebahas perpecahan atau jenis-jenis dari energi itu sendiri. Sedangkan energi itu sebenarnya banyak banget nih. Gak cuman potensial dan energi kinetik yang seperti ada di gambar ini. Tapi juga energi kinetik, ada energi listrik, ada energi cahaya, dan masih banyak lagi. Tapi di bab ini kita hanya ngebahas soal energi potensial, kinetik, dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Yuk, selanjutnya. Nah, kalau kalian bisa bilang energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Sedangkan energi potensial dan energi kinetik yang pertama, potensial itu yang dimiliki benda karena ketinggian atau kedudukannya. Jadi kalau berhubungan tentang posisi, itu pasti energi potensial. Sedangkan untuk energi kinetik sendiri itu karena sebuah kecepatan dan juga massa dipengaruhi oleh kecepatan massa ya. Kalau benda bergerak maka dia bilangnya energi kinetik. Energi potensial itu rumusnya itu adalah EP sama dengan MGH. Massa kali percepatan gravitasi dikali tinggi. Makanya nih ada ketinggian di sini. Itu karena energi potensial. Selanjutnya, kalau energi kinetik, formula matematisnya setengah mv kuadrat. Nah, Miss harap kalian bisa ngebedain mana energi potensial, mana formula matematis untuk energi kinetik. Nah, kalau udah tahu semuanya, maka kita bisa lanjutkan. Penggambaran energi itu seperti ini loh dalam kehidupan. Jadi kadang kita nggak serta-merta cuma potensial doang, kadang serta-merta cuma energi kinetik doang. Ada kalanya dia itu perpaduan dua energi. Perpaduan dua energi itu maksudnya dalam satu kejadian, dia bisa ada energi potensial dan juga bisa ada energi kinetik. Sama, contohnya tuh seperti air terjun atau yang roller coaster seperti ini. Ini bisa dibilang dia itu punya dua energi yang berpadu, yaitu energi potensial dan juga energi kinetik. Perhatikan baik-baik ya. Roller coaster ini kan tadinya posisinya di ketinggian. Miss kasih tanda dia di posisi 1. Terus, karena dia di posisinya ketinggian, pas di awal dia itu punya energi kinetik yang sangat besar. Tapi dianggapnya karena di posisi awal dia belum ada kecepatan, alias sama sekali tidak didorong. Itu energi kinetiknya minim sekali. Tapi ketika dia sudah mulai bergerak di posisi 2 di bawah, posisi 2 di bawah berarti di sini nanti makin lama energi potensialnya makin turun karena makin ke bawah. Tapi energi kinetiknya dia makin cepat alias makin besar. Makanya kalau kalian ngerasain roller coaster di bagian atas dia kayak berhenti sebentar, itu berarti kinetiknya dianggapnya minim, minimal, dan energi potensialnya tuh tinggi banget. Tapi ketika dia udah mulai bergerak ke bawah, maka energi kinetiknya akan jadi semakin besar. Makin cepat kan? Nah, itu dia. Bisa dibilang, kondisi kedua ini, dia punya namanya total energi di setiap posisi. Total energi itu dipengaruhi dua hal, energi potensial dan energi kinetik. Jumlah energi potensial dan jumlah energi kinetik ini bisa dibilang dengan kita sebut energi mekanik lah. Jadi energi mekanik itu adalah perpaduan antara energi potensial ditambah energi kinetik. Dan kalian harus tahu bahwa energi mekanik di semua tempat itu sama. Jadi kalau tadi di posisi 1 punya total energinya kira-kira 100, maka di posisi 2 pun total energinya itu juga 100. Alias energi mekaniknya 100. Nah, ini dia. Sama kalau kita ngelempar sebuah bola dari atas menuju ke bawah,
Pas di atas, kalau kita lempar bola tanpa kecepatan, bisa dibilang energi kinetiknya itu makin kecil. Kok dia bisa ke bawah? Ya bisa ke bawah karena dia ada energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi. Maka energi potensialnya besar. Ketika dia turun ke bawah, dia jatuh ke bawah, maka energi kinetiknya jadi lebih besar. Makanya dia kecepatannya lebih cepat kan? Nah itu dia. Ya, bisa kita bilang kalau ada orang yang tiba-tiba jatuh nggak sengaja dari ketinggian lantai 2 dengan lantai 10 jelas efeknya akan berbeda. Itulah energi mekanik atau bisa dibilang efek dari energi potensial dan juga energi kinetik dalam satu kondisi. Nah, kalau kayak gini berarti kalau kita nantinya ada soal membandingkan antara dua posisi, kalian cukup bilang aja kalau energi mekanik di semua titik itu adalah sama. Maka energi mekanik di posisi 1 ditambah energi kinetik potensial 1 ditambah atau kinetik 1 itu akan sama kayak potensial 2 alias potensial 2 ditambah energi kinetik 2 atau energi potensial 3 ditambah energi kinetik 3. Jadi mereka itu satu posisi. Dan energi mekaniknya sama. Kalian kalau misalnya disuruh nyari berapakah energi kinetik di posisi ketiga, maka kan bandingin aja. Posisi awalnya di mana? Posisi awalnya di posisi 1. Ya udah tinggal kalian bandingin EP1 tambah EK1 sama dengan EP3 tambah EK3. Karena energi mekaniknya sama. Oke, sekian penjelasan tentang hukum kekalahan energi mekanik. Semoga kalian mudah memahami. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, chat atau komen di bawah ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.